Ayo kita lanjutkan untuk membahas review nomor 21 sampai 23. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Sebutkan tahap-tahap dalam melakukan praktik letak titik berat. Ada yang ingat? Apa aja yang kemarin kalian lakukan? Oh iya, jangan lupa tugasnya dikumpulin maksimal hari Jumat ya. Jangan lupa tuh. Kalau ada yang nggak ngumpulin berarti ini nggak bisa jawab nih sebenarnya soal ini nih kamu kalau nggak melakukan praktikumnya. Apa aja ya kira-kira? Pertama harus ngapain? Pertama apa? Ya, pertama adalah satu menyiapkan bendanya. Menyiapkan benda. Yang kedua adalah menimbang bendanya. Dengan cara apa? Menimbang bendanya itu dengan cara meletakkan benangnya pada benda yang sudah dikasih pembolong, dibolongkan, kemudian kalian beri jejak benangnya. Setelah itu, oke, Miss tulis aja di sini kali ya. Nomor 3, memberi tanda jejak, itu tandanya ya. Tanda benangnya. Terus yang keempat, menggaris dari lubangnya, dari lubang ke tanda benang. Kemudian yang kelima, menimbang benda pada lubang yang lain. Yang keenam, lihat garis perpotongan antara lubang yang pertama lihat garis perpotongan antar garis lubang ke tanda benang. Tujuh, perpotongan itu merupakan garis tersebut merupakan letak titik berat. Oke, kurang lebih begini ya. Bahasa kasarnya begini, bahasa halusnya nanti lihat di pilihan ganda ya. Yang penting intinya adalah seperti ini. Disiapkan dulu bendanya, kemudian ditimbang, terus digaris, terus diulang lagi pada lubang yang berbeda, digaris lagi. Nah, hasil perpotongan garis-garis itu adalah letak titik berat dari benda tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Yuk kita lanjut ke ini adalah soal ketika kalian kemarin ulangan ya. Ini soal tentang titik berat. Nanti di soal PTS itu ada 2 soal tentang titik berat. Titik beratnya sih lebih mudah daripada ini. Dan kalian mesti yakin bisa lah ya. Gimana cara menjawab ini? Kemarin dari seluruh siswa yang ada di kelas kalian, baik yang di rumah maupun yang di sekolah, nggak ada yang benar. Kenapa? Karena salah dalam menentukan titik berat pada
sumbu Y dari segitiganya. Yuk kita potong benda ini. Benda yang pertama bangun. Yang pertama kita tulis dulu di sini adalah bangun. Bangun. Kemudian karena ini dia mempunyai luas, berarti saya kasih ini luas. Kemudian kita tulis apa? X, Y, AX, AY. Gitu ya. Nah, bangunnya ada berapa bangun? Saya nggak mau repot dengan melihat bentuk ini ada 1, 2, 3. Tapi cukup dilihat kalau kalian saya kasih kardus, kemudian disuruh membuat bangun ini, maka buatnya adalah kardus yang besar, terus kemudian digunting nih, dibuang nih bagian yang ininya, ya kan? Berarti ada 2 bangun. Bangun yang pertama adalah yang segi panjang ini 4, ini 8. Kemudian bangun yang kedua adalah segitiga yang terbalik ini, ya. Di sininya 4, tingginya berapa? Tingginya adalah 3. Dari mana? Dari 8 kita kurangi dengan 5. Ini adalah tinggi segitiganya. Paham ya? Yuk kita hitung dulu luasnya. Luasnya adalah 4 kali 8. 4 kali 8 berapa? 32. X-nya berapa? X-nya adalah setengah dari 4, yaitu 2. Y-nya berapa? Y-nya adalah setengah dari 8, yaitu 4. Nah, sekarang yang segitiganya. Segitiga rumusnya apa ya? Setengah alas kali tinggi. Alasnya yang mana? Alasnya adalah yang 4, tingginya adalah yang 3. Ini kita coret 2, hasilnya adalah 6. Gitu ya. Sekarang X-nya. X-nya nih. X-nya ini kan dia panjangnya 4 ya. Lihat garis-garis yang di atas itu. X-nya adalah 4. Berarti kita tulis di sini setengah dari 4. Ini kita coret dapat 2. Oh, ternyata X-nya sudah sama nih. Sama-sama 2. Berarti Miss bisa tulis di sini XO-nya adalah 2 cm. Gitu ya. Sekarang Y-nya gimana? Nah, ini semua dari kalian salah dalam menentukan letak Y-nya. Y-nya nak, Miss pakai warna yang lain ya. Warna biru. Nah, ini tingginya adalah 3. Ini tingginya 3. Rumus dari letak titik berat segitiga adalah Y sama dengan 1/3 dikali tinggi. 1/3 dikali 3 itu 1. Satunya dari mana? Satunya itu dari alas. Ini alas segitiganya. Ini kita ambil di sini 1. Berarti titik itu, letak itu, kalau kita ukur dari 0,0 yang ini, sini nih, berapa sih tingginya sampai ke sini? Berapa? Iya betul, 7 ya. Kan dari sini totalnya adalah 8. Ini totalnya 8 nih. Ini 8. Di sini dikurangi 1. Berarti di sini adalah 7 ya. 7. Jadi Y-nya adalah 8 kurang 1, yaitu 7. Gitu. Balik lagi ke warna kuning. Miss tulis di sini adalah 7. Gitu. AX-nya nggak usah kita hitung. Sekarang tinggal AY-nya. AY-nya adalah 32 dikali 4. Berapa yo? 8, 128. Sekarang AY yang bangun kedua, yaitu 6 kali 7. Berapa ya? 42. Tadi, prinsip ini adalah kita mengurangi bangun yang satu dengan bangun yang kedua. Maka di sini kita kasih tanda kurang. Ya, nggak muat. Nggak muat, kita pindah di mana nih? 32 dikurangi 6 berapa? 26. Semoga muat ya. Ini 26. Ini 26 ya. 32 dikurangi 6.
Sekarang yang ini 128 dikurangi 42, 8 kurang 2 6, 12 kurang 4 8 ya, 6. Berarti sekarang tinggal kita cari YO-nya. Tadi XO-nya udah dapat, langsung kita cari YO-nya. YO-nya adalah sigma AY dibagi dengan sigma A. Aduh, jelek amat ya. Sigma AY. AY-nya adalah 86, sigmanya adalah 26. Gitu. Kalau kita sederhanakan jadi berapa? Sama-sama bagi 2 ya. Ini jadi 43 per 13. Gini. Sehingga kita akan dapatkan koordinat titik beratnya yaitu ZO-nya yaitu 2,43 per 13. Paham ya? Oke. Yuk kita lanjutkan ke soal berikutnya. Baik, ayo mari kita lanjutkan. Ini soal seperti kemarin kalian ujian ya, kalian ulangan tapi agak berbeda sih. Kalau ini ditanya berapa jarak terjauh sebelum tangga tepat akan tergelincir. Ya. Pertama-tama kita masukkan dulu, ini adalah berat tangganya, ini adalah WT, ini mu, ini adalah WO-nya gitu ya. Terus kita tulis dulu di sini, Miss pakai warna biru ya. Kita tuliskan dulu, gambarkan arah-arah gayanya. Ini adalah titik B, ini titik A, kemudian ini adalah W orang. Di sini nanti ada W tangga, kemudian di ke atas ada NB, ke kanan ada NA, kemudian ke kiri ada gaya gesek. Gitu. Sekian ya. Kita tentukan sin tetanya dulu supaya kalian tidak salah. Sin 37 itu adalah sin 37 derajat 3/5, cos 37 derajat 4/5. Nah, sekarang setelah kita tentukan sin dan cosnya, kita tentukan dulu RWT-nya. RWT itu adalah setengah dari 5, karena panjang tangga AB-nya 5, berarti setengah dari 5. WT itu ada di sumbu Y, berarti kita gunakan sumbu X-nya yang tegak lurus, itu adalah cos 37. Cos 37 yaitu setengah dikali 5, cos 37 adalah 4/5. Ini kita coret, ini juga kita coret, jadi 2 gitu. Setelah dapat RWT, kita cari RWO-nya. RWO adalah X dikali sama dengan WT tadi kita pakai cos tetanya, cos 37. Berarti X dikali dengan 4/5. Gitu ya. Atau 4/5 X-nya. Terus sekarang kita cari RNA-nya. RNA-nya adalah ini NA-nya ada di atas sana, berarti 5 dikali dengan, dia ada di sumbu X, berarti kita ambil sumbu Y-nya. Sumbu Y itu adalah sisi depan dari sudutnya nih. Sisi depannya berarti kita pakai sinus ya. Itu 3/5. Jadi RNA-nya adalah 5. Itu dulu ya. Sekarang kita analisis untuk keseimbangannya. Untuk keseimbangan, pertama kita analisis untuk sigma FY-nya dulu. Sigma FY sama dengan 0. Di FY ada siapa aja? Ada ke atas, itu positif, berarti yang positif adalah NB. Kemudian dikurangi dengan WT, W tangga, kemudian dikurangi dengan W orangnya, sama dengan 0. Sehingga kita akan dapatkan besar NB adalah WT tambah WO. Berapa tadi WT-nya? WT-nya adalah 100, orangnya adalah 600. Jadi besar NB adalah 700 Newton. Paham ya? Lalu kita masukkan sekarang ke sini. Kita tinjau sumbu Fx-nya. Sumbu Fx sama dengan 0. Ada siapa aja? Ada NA ke kanan, dia positif. Ada F gesekan yang ini nih. F gesekannya adalah negatif.
Sini f gesekannya adalah negatif sama dengan 0. Kita akan mendapatkan bahwa f gesek ini akan sama dengan NA gitu ya. F gesek rumusnya apa? F gesek itu besarnya mu dikali dengan NB-nya itu sama dengan NA. Maka NA-nya bisa kita dapatkan NA-nya sama dengan mu-nya tadi 0,4 kita kali dengan NB-nya 700. Itu ini kita coret, jadi NA-nya adalah 280 Newton. Sigma Fx sudah, sigma Fv-nya sudah. Sekarang kita masuk ke sigma torsinya. Sigma torsi untuk porosnya adalah B, ini adalah poros, maka sigma torsi di B sama dengan 0. Ada torsi WT, ada torsi WO, ada torsi NA sama dengan 0. Kita tentukan dulu arahnya. WT ini dia arahnya ke bawah dan dia akan menyebabkan batang ini berputar berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga ini nanti positif, ini positif dan NA-nya negatif. Nah, kalau gitu torsi NA akan sama dengan torsi WT ditambah dengan torsi WO gitu ya. Torsi NA, ingat lagi bahwa torsi itu adalah gaya dikali lengannya. Gaya untuk NA adalah NA, lengan NA adalah RNA. Sama dengan WT dikali dengan RWT ditambah WO dikali dengan RWO gitu ya. NA-nya mana? Ini NA-mu 280 Newton. 280. RNA-nya berapa? RNA-nya adalah 5. Gitu. Sama dengan WT-nya, W tangganya berapa? 100. RWT-nya adalah 2. Ditambah W orangnya adalah 600. RWO-nya adalah 4/5X. Gitu ya. Nah, 280 kita kalikan dengan 5, maka besarnya adalah 280 dikali 5, hasilnya adalah 1400. Kita tulis di sini 1400. 100 kali 2 adalah 200, tambah 600 dikali 4 dibagi 5. 600 dikali 4 dibagi 5, yaitu 480X gitu ya. Nah, sekarang bagaimana besarnya X? Jadi 480X sama dengan 1400 dikurangi 200, yaitu 1200. Maka X-nya adalah 1200 dibagi dengan 480. Berapa besar X-nya? 1200 dibagi dengan 480. Maka akan didapatkan X-nya adalah 2,5 meter. Gitu ya. Jadi, orang itu tangganya akan tergelincir ketika orang sampai pada jarak 2,5 meter. Ya, 2,5 meter atau setengah dari panjang tangga AB. Gitu ya. Nah, semoga kalian bisa memahami apa yang Miss sampaikan. Dan semoga juga ketika PTS nilai kalian bagus semua. Jadi tidak ada yang remedial. Gitu ya. Miss doakan semoga kalian diberi kemudahan dan kelancaran dalam mengikuti PTS di tanggal 21 nanti. Jangan lupa dipelajari. Terus kalau masih ada juga yang tidak dipahami, silakan WA Miss. Miss akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.